بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnah tersebut karena Allah Ta'ala. Hadratul muqarramin wal muhtaramin ma'asyiral fudala wa ma'asyiral kurama معاشر الأعزاء أيها الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus PKR Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu ada dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga senantiasa diberikan kekuatan keistiqamahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah yang insyaallah semoga sama-sama kita selalu dimuliakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dan tak lupa selalu berusaha salawat serta salam kita sanjungkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan nikmat yang banyak daripada Allah yang sampai saat ini masih Allah anugerahkan kepada kita, dan juga dengan dilimpahi dan disempurnakan oleh Allah dengan diberi taufik hidayah kita, dan dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita duduk i'tikaf kembali di masjid ini dengan niat sama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu sama-sama kita menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan sebagai bahagian ibadah dan amal saleh kita di hadapan Allah, dan semoga Allah limpah curahkan ilmu yang manfaat dan barakah, dan semoga dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat para ulama, para salihin, dengan berkat Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamahkan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga nanti di yaumil akhir Allah bangkitkan kita di padang mahsyar dalam golongan para ulama, dalam golongan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah pertemukan, Allah perjumpakan kita dengan junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi jami'i ulumi sayyidil salihin wa bi ulumikum fid darain amin. إلى أن قال وقال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي في كتابه إحياء علوم الدين قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وقال تعالى أيضا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا في الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Abu Hamid Muhammad bin al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menukil daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran
Yang pertama yaitu di dalam surah Az-Zumar ayat 47-48. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, maka kata Allah, wa badalahum minallah, dan nyatalah bagi mereka dan jelaslah bagi mereka minallah, daripada Allah. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Ghazali, ay al-adab, dan jelaslah bagi mereka adab daripada Allah. Arti jelas di sini maksudnya mereka sudah merasakan adab. Karena sesuatu yang paling jelas adalah ketika sudah merasakan. Orang tahu belum tentu dia jelas, karena baru pada makam mengetahui. Maka ketika sudah merasakan baru adalah sebenar-benarnya jelas. Nah, wabadalahum, dan jelaslah bagi mereka, artinya mereka sudah merasakan minallah ay al-adab, mereka merasakan adab daripada Allah. Ma lam yakunu yahtasibun, apa-apa yang mereka tidak pernah menyangka sama sekali. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan jelaslah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan. Surah Az-Zumar 47-48. Perhatikan ayat ini, apa kata Allah? Memperingatkan kepada kita semua, wa badalahum minallah, dan telah merasakan mereka akan azabnya Allah. Malam yakunu yahtasibun, yang mereka tidak pernah sama sekali menyangka akan merasakan azab tadi. Maksudnya nanti dia, kenapa jadi mereka tidak menyangka? Sebabnya di dunia mereka beramal amal ibadah. Mereka di dunia taat, melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga sangkaan mereka nanti di akhirat mereka dapat nikmat, nanti di akhirat mereka kemudian dapat kesenangan nikmat daripada Allah. Ternyata ketika di akhirat yang mereka dapat adalah adab. Makanya malam yadumu yahtasibun, mereka tidak menyangka sama sekali bahwa di akhirat akan diadab. Seumpama orang ini di dunia maksiat, pasti sudah sadar ketika di akhirat dirinya akan diadab. Ternyata orang ini, golongan ini, mereka tidak menyadari sama sekali bahwa mereka bakalan diadab di akhirat. Kenapa mereka jadi tidak menyadari bahwa mereka akan diadab di akhirat? Sebab di dunia mereka mereka sholat, mereka ibadah, mereka kemudian melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah. Apa penyebabnya? Karena mereka diadab. Di antaranya adalah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, karena mereka beramal tidak ikhlas. Jadi waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah jangan sampai termasuk golongan ini. Dan ini adalah berita yang Allah sampaikan di dalam merasa diri sudah sholat, merasa diri sudah rajin ke masjid, merasa diri sudah rajin baca Al-Quran, merasa diri sudah rajin sedekah. Bahasa kitanya gak ada kepikiran sama sekali bakalan di akhirat diazab oleh Allah. Ternyata di Al-Quran Allah sudah mengkabarkan bahwa ada orang yang di dunia taat, tapi nanti di akhirat justru mereka mendapatkan azab. Kenapa? Mereka beramalnya, beribadahnya bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Waliyadzubillah min. Ayat lain Allah memberitahu kita, Allah mengingatkan kita, surah Kahfi, ya, di dalam suratul Kahfi ayat 103 ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan hai Muhammad kepada umatmu, hal nunabbi'ukum, maukah kalian aku beritahu, maukah kalian aku jelaskan, kata Allah, ya, menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita umatnya, hal nunabbi'ukum,
maukah kalian aku beritahu apa yang beritahu? Bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi nanti perbuatannya. Kata Allah, Muhammad, kasih tahu umatmu, maukah aku beritahu siapa orang yang paling rugi nanti perbuatannya di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum, yakni mereka yang sia-sia amal ibadahnya di dunia. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Yang lainnya begini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka, wahum yahsabuna, mereka menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna sun'a, sudah beramal baik. Jadi ada orang yang Allah beritahu kita di dalam Al-Quran, mereka beramal amal ibadah, disangkanya amalannya itu amalan baik. Karena memang secara zahir yang mereka kerjakan adalah ibadah. Mereka datang ke masjid, mereka membaca Al-Quran, mereka sedekah dan lain sebagainya daripada amal ibadah. Annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka itu sudah amal baik. Ternyata apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka sia-sia amalnya di dunia itu. Akhsarina a'mala, itulah orang yang paling rugi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gara-gara mereka beramal beribadah tujuannya bukan Allah. Mereka datang ke masjid karena ingin dipuji. Mereka datang ke masjid karena takut dicela, karena takut dimusuhi. Maka jangan harap nanti di akhirat mendapat balasan baik dari Allah. Bahkan bisa jadi akhirnya adalah merasakan dari apapun amalan kita, walau sedikit, maka persembahkan, tujukan amalan itu untuk mencari ridhonya Allah. Kita sudah bahas panjang lebar yang dinamakan menghendaki Allah itu kemarin ada 6. Itu sudah, maka yang 6 itu harus ada salah satu daripada kita. Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam, terus jangan sampai keluar daripada yang 6 itu. Kalau keluar daripada yang 6 itu, maka berarti termasuk orang yang rugi. Harus berusaha. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah senantiasa ada bersama kita. Allah mudahkan kita beramal, Allah jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini beribadah karena manusia. Itu sudah. Jangan sampai hati kita beribadah tujuannya dunia. Duanya aja adalah beribadah. Jangan ibadah semata-mata menuju dunia, jangan ibadah semata-mata mengharap daripada makhluk. Itu aja usahakan pakai ibadah walaupun kecil. Sehari 2 ayat baca Al-Quran, sehari 2 ayat baca Al-Quran. Tapi yang 2 ayat ini tidak mengharapkan kebaikan balasannya di dunia, dia tidak mengharapkan balasan dari makhluk, maka yang 2 ayat ini jadi besar nilainya di hadapan Allah. Walaupun 2 rakaat tapi tujuannya Allah, maka nilainya besar. Walaupun ratusan rakaat tapi tujuannya supaya dipuji atau takut dicaci maki orang, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan Allah sudah tegas nyatakan di dalam Al-Quran, qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, kasih tahu umatmu, siapakah orang yang paling rugi perbuatannya di dunia ini? Mereka yang menyangka sudah ibadah tapi ternyata tidak ikhlas di hadapan Allah, dianggap amalan itu amalan yang jelek. Pelajarannya apa ya? Perhatikan ya, satu. Dari ayat ini Allah memberitahu kita pelajaran satu. Yang namanya amal soleh itu, sebenar-benarnya amal soleh itu, ya, yang disebut sering kita menyebutnya atau sering kita mendengarnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Ya kan? Apa sih amal
saleh itu, kalau lihat dari ayat ini, ternyata kalau dilihat ayat ini adalah yang sebenar-benarnya dinamakan amal soleh itu baru ketahuan apakah itu amal soleh atau bukan nanti ketika amal itu selamat sampai di akhirat dan kita mendapat balasan baik daripada amal itu, maka baru amal itu disebut amal soleh. Jadi selama kita masih di dunia ini belum tahu lagi kita amalan kita soleh apa. Kenapa? Karena kata Allah ada orang yang di dunia menyangka amalannya soleh, tapi justru di akhirat dianggap. Berarti soleh nggak kalau dianggap itu? Iya enggak kan? Nah makanya satu pelajarannya dari ayat ini, yang namanya amal soleh itu adalah kelihatan nanti di akhirat. Saya ke masjid itu bolak-balik amal soleh atau bukan? Wallahu a'lam, saya belum tahu nanti di akhirat. Kalau Allah terima, Allah balas dengan balasan baik, Allah balas dengan pahala, dan Allah balas dengan rahmat Allah, maka berarti amalan saya di dunia ini amal soleh. Berarti sekarang kita tahu. Kenapa jadi nggak tahu? Belum mana pinter. Jadi kalau mau tahu amal soleh apa enggak, mau nggak? Iya. Iya, kalau urusan mati yakin saya nggak tahu. Pasti nggak mau. Artinya kita ini berusaha beramal. Tahukah, yakinkah kita? Belum tahu. Belum tahu. Ini pelajarannya. Kenapa? Ya tadi karena amal soleh itu nanti kelihatan. Apakah sholat kita ada amalan soleh? Nanti kalau diterima oleh Allah berarti amalan soleh. Kalau enggak berarti amal toleh. Jadi lawannya amal soleh itu amal toleh. Jadi soleh itu baik, toleh itu jelek. Jadi beda huruf shad sama iya betul. Ya. Jadi amalan kita ini kalau enggak amal soleh yaitu amal toleh. Itu pelajaran yang pertama. Jelas ya? Jelas ya, bahwa yang namanya amal soleh itu nanti kelihatan di akhirat. Yang kedua, karena kita belum tahu amalan kita ini amal soleh atau enggak, tidak pantas kita dengan pedenya mengatakan bahwa kita sudah punya amal soleh, apalagi merasa banyak. Ya. Tidak pantas di hati kita ini ada rasa bahwa kita sudah melakukan amal soleh, apalagi merasa punya banyak amal soleh. Kenapa jadi seperti itu? Karena kita nggak tahu amalan yang kita kerjakan ini soleh apa enggak. Nah, kalau kita tahu, kita bisa ngomong saya sudah amal soleh banyak. Mana? Ini sholat, ini puasa, ini sedekah, ini baca Quran, ini hadir majelis taklim, ini apa lagi baca sholat dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, adakah kita yang tahu amalan soleh kita diterima apa enggak? Kalau belum tahu diterima, berarti kita belum tahu apakah amalan kita soleh apa enggak. Kalau soleh apa enggak kita belum tahu, masa iya kita berani mengatakan saya punya perasaan banyak amal ibadah. Yang kedua pelajarannya, tidak pantas sama sekali diri kita ini merasa punya amal. Yes. Ya? Maka itu dalam ilmu tasawuf, setiap kita beramal itu amal apapun, di dalam hati kita ini harus ada dua rasa. Ya, apapun amalan itu, tidak peduli menurut kita amalan itu kecil ke besar, tidak peduli. Kalau di hadapan Allah tidak ada amalan kecil, amalan besar, semua amalan akan ada nilai di hadapan Allah. Kalau kita beramal apapun jenisnya, perasaan yang ada di dalam hati kita itu wajib dua. Satu kemudian harap, yang kedua takut. Bahasa tasawufnya bila kita beramal itu perasaan kita harus ada roja, harus ada khauf. Salah satu aja ada nggak sempurna, apalagi dua-duanya nggak ada. Roja harap,
Sholat kita berharap mudah-mudahan Allah terima amal sholat saya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bila diterima jadi amal saleh. Kalau enggak, sebaik apapun jadi amal kok. Raja apa? Raja pakai hamzah bukan pakai ain. Wajib alif hamzah. Raja berharap mudah-mudahan amal diterima. Tetapi rasa yang kedua harus ada di dalam hati kita, khauf, takut bila amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka dua di dalam hati kita, perasaan yang wajib ada ketika kita beramal. Begitu sedekah, masukkan duit ke kotak amal dalam hati, mudah-mudahan diterima ya Allah. Jangan sampai ya Allah amalan ini tidak diterima. Khawatir, takut ya Allah kalau tidak diterima kemudian malah jadi penyebab siksa. Nah, maka orang ini benar dalam beramal. Jelas. Nggak ada kemudian PD begitu sih. Nah, ini nanti tiket ke surga. PD kan? Tiket ke surga. Masukin duit ke kotak amal. Masukin ke dalam hati. Nih tiket ke surga dibuka oleh panitia, insya Allah. Tapi tanpa ibu berapa? Artinya berapa tuh? Hah? Atau di duit ya? Insya Allah luar biasa. Artinya gak ada yang boleh kita pede. Amalan kita itu harus ada antara dua rasa, yaitu antara rasa harap dan rasa takut. Apa ya? Salat habis baca Yasin dah kita baca Yasin. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Iya, hafal semua. Shadaqallahul azim. Dalam hati ya Allah, mudah-mudahan terima amal ya Allah. Hamba takut ya Allah kalau amalan hamba tidak diterima. Hukumnya raja dan khauf. Ya. Kalau khauf nggak ada, maka berarti kemudian kepedean orang amalan pasti diterima. Padahal belum tentu. Yes. Ya. Tidak boleh kita pede bahwa amalan kita pasti diterima. Tapi kita wajib berharap. Dan kita harus takut bila amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin kita ngaji itu kita bukan. Jadi bukti bahwa kita ngaji itu benar. Habis ngaji itu bukan merasa kita tambah paling baik, justru merasa habis ngaji kita merasa diri kita tambah jelek. Berarti benar atau ngajinya? Ya, berarti benar ngaji. Kalau habis ngaji kita melihat orang lain semua jelek, kita yang ahli surga nih, sama nenek kita, sama kakek kita, orang tua kita kelima yang ahli surga nih, yang lain semua kemudian masuk neraka. Berarti ada yang salah itu kemudian. Entah dia yang salah paham, entah memang kemudian yang memang disampaikan dalam pengajiannya salah. Semakin kita ngaji ya Allah, semakin merasa diri kita ini jelek. Semakin merasa jelek itu maksudnya semakin merasa diri kita banyak kekurangan. Yang amalan banyak saja nggak boleh pede bahwa amalan itu amalan saleh, apalagi amalan kita yang sedih. Sholat kita yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah tuh kadang kalau lagi kepepet. Ngaji baca Quran tuh kemudian kalau lagi ada masalah, lagi senang lagi apa, lupa sama Quran, merasa diri punya amal, masya Allah. Khawatirnya kalau masuk yang alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka yang menyangka amalan mereka baik. Ya. Maka syaitan itu Pak, jelas tadi ya, bahwa dalam kita beramal, rasa yang harus ada di dalam hati kita ini dua. Satu, harap bahwa amalan kita diterima. Tapi harapnya pasti nggak? Iya kan? Kita berharap itu berarti kita memastikan nggak? Enggak, kita hanya sebatas berharap. Yang kedua, takut kalau amalan kita tidak diterima. Orang kepedean bahwa amalnya diterima salah, orang takut berlebihan amalannya tidak akan diterima juga salah. Sholat
dua ini, ada roja, ada khauf. Nah, syaitan itu pertama-tama memang menggoda dan membisikkan kita, menyuruh kita, mengajak kita supaya melakukan kemaksiatan. Ini langkah pertama. Bila sudah kemudian langkah pertama ini dia berhasil, kemudian maka inilah, maaf ya, orang yang paling terburuk yang berhasil disesatkan oleh syaitan. Kalau bisa kemudian kemaksiatan itu bukan hanya maksiat amaliyah, tapi maksiat akidah, artinya sampai keluar dari Islam. Nah, ini yang pertama. Ternyata syaitan nggak bisa menggoda orang ini, menyuruh dia maksiat. Yang kedua, dia goda, jangan taat. Nggak apa-apa nggak maksiat, tapi kalau bisa jangan taat. Dia nggak mencuri, dia kerja benar, dia kemudian tidak menipu, dia kemudian baik usahanya. Kata setan, nggak apa-apa nggak maksiat, yang penting dia jangan taat, nggak usah sholat aja. Di tahapan kedua, kalau sudah disuruh maksiat berhasil, berarti maaf ya, sepaling parah-parahnya orang yang terjerumus ke dalam budaya syaitan. Ada orang yang nggak maksiat, dia nggak ganggu orang, dia nggak nipu orang, dia nggak membohongin orang, dia usaha baik, dia kemudian tidak maksiat, tetapi kemudian dia juga tidak melakukan banyak kan? Ya kan? Di masyarakat baik, tapi dia nggak sholat, dia nggak menuntut ilmu, dia nggak tahu kemudian mana yang wajib, mana yang sunnah dan lain sebagainya. Inilah kemudian cara syaitan yang kedua, agar orang ini kalaupun tidak terjerumus ke dalam maksiat, setidak-tidaknya jangan melakukan. Ternyata enggak, berhasil juga orang yang melawan taat dia. Apa langkah syaitan berikutnya? Biarpun dia melakukan taat, bagaimana caranya lagi syaitan membujuk, sultan menggoda, merayu, mengajak supaya taatnya orang ini gak berpahala. Ya gak apa-apa sholat, gak apa-apa, gak apa-apa kemudian, gak apa-apa baca Quran, orang hebat sudah, dia melawan berhasil kemudian. Tapi berikutnya syaitan berusaha supaya apa? Bagaimana caranya segala ketaatan dan ibadahnya itu tadi jangan sampai berpahala. Bahkan kalau bisa yang terakhir sedemikian rupa syaitan merusak, bahkan supaya amalan itu nanti justru menjadi sebab dia disiksa. Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi. Ini yang Allah ceritakan di dalam ayat Al-Quran tadi, bahwa mereka yang melakukan taat ujung-ujungnya kemudian dapat azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil pekerjaan syaitan ini berhasil untuk merusak, walhasil apapun kita kondisinya, tidak ada yang dibusikkan, dibujukkan oleh syaitan terkecuali untuk membinasakan kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata. Jadi kira-kira penting nggak kita belajar ikhlas itu? Ya kan? Kita berusaha, kemudian berusaha amalan kita itu tujuannya Allah. Ingat ya, setiap saya menyampaikan bahwa tujuannya Allah, berarti maknanya ada 6. Ya, ingat ya, bukan berarti tujuan Allah ini kemudian nggak pengen apa-apa. Arti kalimat saya ulang sudah, bahwa setiap saya nyampaikan kalau kita beramal tujuannya Allah, berarti maknanya ada 6. Itu sudah, nggak mungkin saya ulang-ulang lagi. Ya, teliti benar amalan kita. Sampai Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, perhatikan ini. Kama hukiya an ba'dihim annahu qala, sebagaimana diceritakan sebahagian ahli ibadah dari kalangan mereka umat terdahulu, annahu qala, dia berkata, qadaitu salata 30 sana, aku telah melaksanakan salat 30 tahun.